Pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Live. Selamat berakhir pekan, kita akan membahas mengenai hal-hal yang tidak terlalu berat, tetapi juga tidak terlalu ringan. Jadi yang sedang-sedang saja. Kita akan membahas kali ini dengan para panelis mengenai ganjil genap, yaitu peraturan lalu lintas yang akan diterapkan untuk menggantikan program 3-in-1. Nah, kira-kira menurut para panelis ini seperti apa? Karena nantinya diharapkan yang namanya kemacetan itu akan teratasi. Bukan hanya ganjil genap saja nanti, karena nanti juga ada MRT, ada juga LRT, ya. Yang di satu itu tuh, satu rel di atas tuh. Ya, Light Rapid Transit ya. Bapak siapa sih ngomong mulu, Pak? Light rail, saya yang bawain acaranya. Oh. Saya yang bawain acara. Light rail. Transportation. Ya, itulah pokoknya. Long, Transit. Pak. Long. Oh, long? Long. Light, Light, itu. light. Kan Terus, panjang, Pak. iya emang panjang. Kalau lebar nggak bisa tuh kereta, Pak. Iya, Meng, emang secukupnya aja. Iya. Nggak pernah saya dengar ada pelebaran jalan kereta. Ya nggak ada Ya, dong, kalau mobil kan kereta, Bang. banyak. Ya, nggak bisa. Lagian kecepatannya nggak akan terlalu cepat gitu. Ya sakit lagi lo. Nah, saya cuma mau batuk doang, maaf ya. Oh, cuman ngetes, tes suara. Bapak orang bengek diundang. Biasanya kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba ada yang batuk-batuk gitu, udah oh waktunya nih muazin, udah siap-siap biasanya. Ya, kita akan bahas mengenai apakah akan efektif yang namanya ganjil dan genap ini. Pak, maaf nih saya mengganggu sebentar. Mohon Ya. maaf nih Pak ya sebelumnya boleh. Pak ya. Mungkin nanti teman-teman dari sini kita akan besok ke rumah sakit, Pak. Loh, kenapa? Siapa yang sakit? Pak Jarwo keguguran, Pak. Innalillahi. Oh, Meng. ada apa orangnya? Ada ya? Ada. Udah berarti nggak usah. Nggak usah berarti. Meng, Rumah kalau sakit. laki-laki keguguran apanya, Meng? Itu suka kalau orang iniin kuis. 3, 2, 1 nggak datang, keguguran. Gugur itu. Anda itu kalau bicara sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Topik, Topik, Pak. Pak, topik. Topik, Pak. Anda itu tamu undangan protes lagi. Tapi topik, Pak. Dia masih mending tamu undangan. Bapak nggak diundang kemarin. Dia juga undang datang, Ya. nggak diantar juga datang. Oh, itu namanya ini dong, jelani. Jelangkung. Jelangkung Yang dari itu. kayu. Iya, ya jelangkung itu namanya. Kalau jelani siapa, Pak? Jelani ya tetangganya Pak Jarwo di Condet. Namanya Pak Jelani. Teruskan lagi membahas kopi tadi, Pak. Kok kopi sih? Tadi 3-in-1, gula, kopi, susu. Plat nomor ganjil genap yang akan diberlakukan berdasarkan dari tanggal. Kalau tanggalnya ganjil berarti plat nomornya ganjil. Ganjil. Jadi diikuti aja seperti itu. Apakah akan efektif? Jadi hanya 2 hari pergantian. Kalau saya sih menganjurkan, nampaknya kita harus mempunyai ide-ide yang brilian. Jangan ganjil genap. Kalau bisa per warna mobil. Misalnya hari Senin warna putih yang boleh masuk. Jadi ketahuan kalau ada yang melanggar. Itu yang lewat bisa ambulan semua, Pak. Ya pokoknya putih, merah-merah. Ini sesuai dengan bahasan saya. Oh silakan, Ronald dulu deh. Ini Ya. Kang Denny bagus. Pak Ronald dimilih dulu nih. sebetulnya, Ya. Ya, Nggak nyesal, bukan saya. Bapak mau duluan. Pak Jarwo tahu apa soal transportasi? Pak Anda Jarwo, itu saya nggak kelihatan layarnya, Pak. Bapak duduk dulu, saya nggak kelihatan layarnya itu. ini sering masuk TV masih norak aja. Iya. Layarnya gede Dia banget, juga. Pak. Kita kan baru satu program, satu TV. Sekarang udah Iya, banyak. Bapak udah Bapak kan banyak. iya. Maaf, Kang Denny, saya mau komplain deh. Kenapa? Kemarin saya ditelepon, diundang ke Iya. ILK, katanya sama Christian Sugiono. Kenapa Iya. sebelah saya jadi dia ya? Emang nggak mirip sama Christian? Aduh, jauh. Ini bukan Christian Sugiono, Christian Pegisono. Itu diusir namanya. Ini Bawel Chris. banget lagi. Hah? Bawel banget, ngomong mulu dari tadi. Bawel Minjem mah, duit lagi, Pak. bawel mah orang udah pada kuat di sini. Yang nggak kuat mah baunya itu. Ya, Ronald, silakan. Ya, saya ini mewakili pemberi fakta dengan olahan rahasia. Disingkat apa tuh? Peta Dora. Oh, Petadora berhasil, berhasil. Saya terlibat sejak awal. Sejak Saya awal. diminta lu sama Pak Ahok untuk membantu mengatasi atau mengurangi kemacetan Pak Jakarta. Ronald, Oh, bukannya... Anda ini termasuk teman hoak? Enggak, saya sebagai akademisi saja. Oh, akademisi. Oh, sejak awal, bukan hanya sejak Jakarta, Pak. Itu sejak dulu tuh dari dulu udah diajakin, Ya, bukan Tapi sejak. kan ganjil genap itu sejak Jakarta, Pak. Ya sejak Jakarta. Ya, tapi saya diajak ngobrolnya sejak awal. Sejak ide gitu diajak ngobrol. Efektif atau tidak gitu. Ronald, orang sakit diladeni. Udah fokus aja pembahasan. Ya, ya, ya. Oke. Udah tahu sakit lu nggak besuk. Saya besuk, Anda udah pulang. Tetangganya sakit, Pak. Ah. Saya diajakin besuk nih deh. Ya. Orang-orang bawa buah yang bener, Pak. Iya, benar. Bawa jeruk limo. Ya, Emang mau bikin somai? mah. Yang penting kan jeruk.
Ya, Silakan Oke. Pak Ronald. Ya. Saya ini tahu segala sesuatu tentang peraturan ganjil genap ini karena saya memang dilibatkan sejak awal, Kang Deddy. Karena saya tahu banyak informasi rahasia, saya akan beberkan. Peraturan ganjil genap ini adalah yang terbaik yang terbaik untuk... dari berbagai macam ide yang dulu dikeluarkan untuk membatasi jumlah kendaraan di jalan yang sama di waktu yang sama. Tapi ini hanya sementara loh, Ya Pak. sementara betul. Sebelumnya, bukan ganjil genap, Kang Denny. Sebelumnya itu mau dibagi perbedaannya antara mobil berwarna terang Ya. dan berwarna gelap. Iya, ganjil gelap Dulu- tadinya. Tadinya tuh ganjil gelap, saya tahu itu. Bukan. Terang dan gelap. Cuman waktu itu, kalau mobil dibedakan dari warnanya, Ah. waktu itu kami mendapatkan tentangan dari Ormas. Ah, bukan soal ormas. Saya Benar, tahu kami tuh. dapat tentangan dari Ormas bernama Kota Buana. Kota Buana disingkat apa tuh? Korban penderita buta warna. Oh, yang Saya nggak bisa ini warna mobil saya apa gitu. Takutnya dia salah pakai mobil, salah warna kena tilang. Akhirnya dibahas mobil peraturan terang gelap di drop. Nggak jadi. Terus ada ide bagaimana kalau pembagiannya mobil Jepang dan mobil Eropa. Ah. Jadi waktu itu peraturan mobil Jepang Eropa pun kembali mendapatkan tentangan dari Ormas yang menamakan dirinya Ababil Karina. Ababil bawa Karina poster. itu? Iya, Asosiasi Bapak Pemilik Mobil Korea, Amerika, India, dan Cina. Oh, dia banyak juga dong. Saya Jepang bukan, Eropa bukan, masa nggak boleh pakai mobil saya? Gitu. Akhirnya terang gelap tidak, mobil Jepang, mobil Eropa tidak juga. Berpikir lagi kami semua, akhirnya waktu itu sempat ada ide. Bagaimana kalau dibedakan dari wajah pengemudinya? Relatif kalau itu. Makanya waktu itu yang demo lebih banyak lagi. Ada ormas yang menamakan dirinya Iman Waria. Iman Waria itu apa? Ikatan manusia wajah ala kadarnya. Oh, Iman Itu, Waria. Kalau wajahnya sedang-sedang saja, saya harus keluar hari apa? Bingung kan? Akhirnya diputuskanlah yang paling terbaik adalah si nomor ganjil dan genap tadi. Iya, betul. Nomor ganjil keluar di tanggal ganjil, nomor genap keluar di tanggal genap. Boleh melewati beberapa jalan yang dulunya diberlakukan 3-in-1. Nah, itu yang nggak paling adil itu adalah ketika Tuh. diberlakukan yang namanya 3-in-1 itu. Jadi yang bisa masuk itu si Tri sama Iwan. Yang lainnya nggak boleh. Itu yang paling 3-in-1. nggak boleh itu. Jadi sebetulnya ini idenya mau dari tahun 2012. Harusnya dimulai 2013 bulan Maret. Cuman karena persiapannya masih belum matang, baru mau diberlakukan tanggal 27 Juli kemarin. Iya. Jadi ini sementara saja sambil menunggu pelaksanaan ERP, Electronic Road Pricing yang rencananya tahun 2017. Yakin efektif itu? Wah, kita doang dong. Kenapa, Ming? Pak Jarwo udah nggak ada. Anda itu yakin bahwa Anda itu panjang umur, ha? Enggak, bukan soal. Kan Pak Jarwo nggak ada sama kita-kita. Kan di rumah bawa mobil sendiri kali gitu kan. Ya bilang dong begitu, saya di rumah. Kepanjangan ngomongnya, Pak. Makanya saya bilang aja, Pak Jarwo udah nggak ada gitu. Sebenarnya orangnya masih ada. Iya, Bapak jangan berpikiran buruk. Jadi double deh. Muka buruk, pikiran buruk. Kalau Cipan. Cipan gimana kalau menurut Cipan sendiri? Perkenalkan ya Pak, Ya. saya dari Busi Brebet. Musik berbet tuh apa tuh? Ibu-ibu Musik berbet? seksi banyak rezeki bertaburan. Luar biasa. Lihat berlian saya. Dia Berarti habis saya pulang, udah Pak. enggak. Baru pulang dari bengkel Cat Open. Taunya Bapak tahu dari mana? Itu rambutnya. Itu habis di highlight. Ini habis di highlight. Bukan kecipratan, Pak. Bukan. Enak aja, ini gaya namanya. Bapak nggak usah mempertanyakan lagi ya soal rezeki saya yang bertaburan ya. Iya, Mudah-mudahan anting-anting saya yang dari berlian ini sudah membuat sebuah statement tertentu. Ini gila itunya ya. Apa yang gila Pak? Swarovski. Swarovski. Iya, Yes, iya, very iya. expensive. Saya kapan bicaranya ini? Nanti Pak, tunggu Pak. Sebentar, Pak. Pak, di mana-mana doa belakangan, Pak. Orang Nanti dulu pada tunggu bentar, ngomong. Pak. Mengatasi masalah tanpa solusi, tanpa solusi. Boleh saya Silakan. dulu ya Pak Jarwo ya? Ya, Cipan. Silakan sayang. Sebenarnya di Indonesia tuh Bapak Jarwo. mau kemana sih? Ngapain, Meng? Sebetulnya, Tuh kan, ya kan Pak, saya belum bilang apa, belum ngapa-ngapain. ini udah pertanda nih. Ini saya nggak dikasih pilihan buat mundur nih. Pindah aja, Neng, pindah. sini, Neng. Klip saya mana ya? Nah, iya. Iya, sini. Nah, Pak Jarwo sama saya. Ya udah, sini. Lah kursinya mana tadi ada nih? Oh, di belakang juga. Itu. Oh, iya. Enggak pergi sekalian sana. Sudah Jamnya lihat dibuka, Pak. diomelin. Jamnya dibuka, Pak. Baik, jadi punya khasiat nih. Nih, oke sini. Ini air jam-jam. Ini air jam-jam. Air jam-jam. Iya. Minum. Cipan, tadi lihat nggak orang pada ngobrol? Itu adalah yang mau saya omongin. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia bisa menjadikan apapun menjadi sebuah peluang. Air yang tumpah aja ditaruh jam, jadi air jam-jam, jadi berhasiat. Bapak nyari apa sih dari tadi?
klipnya hilang lagi. Wah. Bapak tidak menghormati saya sebagai panelis, saya lagi ngomong. Iya. Anda Pandangan bunalis. ke saya dong. Ya, Anda bunalis bukan panelis. Silakan lanjut. Cipan jangan marah gitu dong, Cipan. Dari tadi ngomong interupsinya banyak banget sih. Iya. Bapak itu kalau klip jadi masalah. Enggak, Saya udah. buang nanti klipnya. Udah. enggak. Simpan baik-baik, dipegang. Ya. Udah. Ini lagi nyari apa satu Pak Tua? Pak Jarwo duduk Pak, ntar masuk angin Pak. Nyari klip Pak Denny. Udah ketemu. Udah ketemu, udah. Ya, langsung. Udah duduk cicing. Pak Jarwo duduk, coba duduk. Duduk. Nah, rem tangannya tarik biar nggak mundur. Udah Pak Jarwo duduk pakai Masa seatbelt naik Pak. bajai? Bapak, Enggak, saya sebelum menemukan wanita yang di sebelah saya akan tidak akan duduk Pak Denny. Ini ada di belakang Bapak. nggak bakal ada Pak. Nanti nggak bisa menyandarkan hidup saya kepada dia nanti. Lanjut. Bapak ini masalah serius loh. Iya, serius ini untuk bangsa. Ini Yes. Kemacetan itu bisa mengakibatkan yang namanya pemborosan di dalam energi. Karena mempergunakan yang namanya bahan bakar minyak yang sangat luar biasa. Yes. 1 bulan saja terjadi kemacetan itu bisa berapa triliun. Tidak hanya itu aja, bahan bakar yang terus terbuang, itu Ya. nanti akan menjadi polusi-polusi udara. Akhirnya ozon kita itu akan semakin bolong. Betul. Dampaknya sangat panjang, Pak. Iya. Dan tidak Kalau- hanya energi Iya. dari bahan bakar itu yang Iya. terkuras, tapi energi Terusin. manusia yang di dalamnya Permisi. itu juga terkuras. Saya Apa? tidak setuju mengenai energi, karena energi udah keluar dari cagur setahu saya. Itu Narji. Narji. Tapi gini sih Pak, Ya. buat teman-teman di sini, menurut saya peraturan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita tidak usah khawatir. Karena apa? Karena orang Indonesia adalah orang yang kreatif. Pasti mereka akan menemukan jalan keluarnya. Saya termasuk orang yang sangat diuntungkan dengan peraturan ganjil genap ini. Apa yang membuat Kalau Anda kok Bapak lihat ya, beruntung? nih, lihat nih, di meja handphone saya sampai 2, dari tadi tidak berhenti yang mesen, Hah? yaitu modifikasi plat. Saya tidak menjual plat palsu, tapi saya menjual plat ori 2. Ori 2 Bahkan polisi gimana? tidak tahu ini plat yang mereka keluarkan, yang original atau yang original 2. Bahkan pemirsa bisa memilih sesuai dengan suasana hati. Misalnya, lagi kurang sehat, moncar-moncar bisa memilih plat diare. Bapak bisa lihat di sini apa ya? D14 RE. D14 RE, diare. Genap. Genap. Atau mungkin bisa memilih plat bagong. Ini berarti apa? Kalau 0 ganjil atau genap? Pak Jarwo. Genap. Pak Jarwo dipanggil. Ini pas banget untuk Pak Jarwo. AB 154NU. Itu dibacanya apa? Abis anu. Oh. Maksudnya abis numpain, Bapak abis numpain Air. gelas kan? Abis Iya. numpain air kan? Atau ini pas banget untuk Bapak Danang dan Bapak Darto karena mereka selalu berdua kemana-mana seperti biji. Oh ya. Biji mata. Biji mata kemana-mana selalu berdua. Kiri kanan. Atau mungkin kalau misalnya perasaan lagi guna-gulana, Anda bisa menggunakan plat baper. Jadi plat nomor ini bukan sembarang plat nomor ya, ada juga lebay. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, mau ganjil, mau genap, sesuai dengan suasana hati. Silakan langsung nomor yang hubungin yang ada di bawah ini. Seperti biasa, hari Senin harga naik pemirsa. Ya, jualan. Keren itu, keren. Tapi ingat ini bukan plat palsu ya Pak? Iya. Ori 2. Ori 2 tuh tetap Palsu. aja. Gak Enggak itu. dong, enak aja. Ketakutan saya ketika 3 in 1 ada joki, peraturan ganjil genap ada calonopol. Iya. Ini calon nomor polisi nih, Mendingan- manipulasi nih. Loh, kok manipulasi? Ya ori 2 itu ya palsu. Bukan, ini ori Cina Pak, buatan Cina Ya Pak. sama aja. Udah Pak, daripada 3 in 1 kan lebih bahaya, ada anak-anak kecil yang dimanfaatkan. Kalau ini kan saya cuma punya bisnis plat, gak masalah kok menurut Tapi saya. Cici ini waktu joki 3 in 1 Anda jadi bandar joki waktu itu. Iya, Punya dia anak kan- buah berapa waktu itu? Tapi kan saya tidak menjual anak-anak, saya menjual Ya tetap ABG-ABG. aja. Apa Anda gendong Pak Jarwo waktu itu? Waktu itu saya mau cari kali terdekat mau saya buang. Dia ngikut terus di belakang. Kalau Yonita gimana Yonita? Silakan. Apa nih? Mengenai ini Indah. Jangan dah. Ya udah, tapi janji jangan nakal lagi ya. Masuk. Ingin. Kalau nakal diapain? Ini. Kayak jahe sama lemon ya. Kursinya tarikin sekalian kursi. Iya. Neng nong dong. Ada kursinya. Juanita mau ngambil rapot bawa bapaknya. Yang namanya asmara itu nggak kenal usia tau. Yang lain boleh asmara, Bapak Asmawi. Bang Komeng, kebetulan bapak saya lagi sakit, jadi saya ajak engkong saya. Engkong, sini Bang. Ini engkong. Nggak boleh marah, kan jadinya nggak mau nakal. Katanya sayang. Rangkul dong. Oke, aku duduk sini ya. silakan. Oke. Iya, Pak Denny. Yonita, ya. Saya adalah perwakilan dari Sekumpulan Perempuan Indonesia Komplain tentang Kebijakan. Nah, disingkat apa itu? Spion Kota. Oke. Yang kota. Saya sangat setuju dengan peraturan ganjil genap ini ya. Apalagi kita lihat sekarang ini memang kemacetan di Jakarta itu semakin
parah dan semakin luar biasa. Karena memang lagi banyak pembangunan. Betul, Ya. dan kemarin kan juga sempat tuh ditiadakan program yang 3-in-1 itu ya. Ya. Nah itu kan justru malah makin kelihatan bahwa macetnya tuh tambah makin parah. parah. Pak Denny ingat nggak ada satu tetangga kita tuh si Cak Mumun Pak, si anaknya yang namanya Toyib. Itu tuh saking macetnya Pak, pagi-pagi itu diantarkan ke sekolahnya tuh yang di TK Abdi Siswa itu loh Pak. TKO. Aku TK. TKO sih dia udah nggak bisa ini dong. Pagi Pak dianterin ke sekolah TK-nya, sore-sore Pak ngelewatin macet udah lulus sekolah Pak. Jadi sarjana S3 Saking Pak, saking lamanya. lamanya. Ini Pak Jarwo juga sama Pak, iya kan? Setiap hari ngelewatin daerah 3-in-1. Iya. Pagi-pagi, tiap pagi tuh dia tampilannya tuh kulitnya tuh kenyal kayak pantat bayi betul. Pak, putih mulus. Pas lewatin Pulang-pulang, 3-in-1 kisut. langsung kisut-kusut lecek kayak gini Pak. Itu. Kelamaan di jalan. Kelamaan di jalan, makanya menurut ya, Pindah lagi sana. Pak Jarwo mau marah, itu Pak. aja marah. Itu aja marah. Coba marah lagi bisa nggak? Wanita, Iya Bang Omeng. gosok pakai tanah 7 kali. Pokoknya apapun yang dilakukan pemerintah selama itu demi kebaikan, saya dukung, saya setuju. Ini Begitu Pak. berlaku nggak ganjil genap itu untuk motor? Menurut Berlaku saya nggak? perlu juga ya Pak ya, soalnya kan sekarang pengendara motor juga merajalela juga ya. Jadi cuma Iya. yang masih saya pertanyakan itu bagaimana cara nanti polisi itu memastikan bahwa yang hari ini tanggal ganjil, yang keluar juga platnya ganjil. Kalau Susah kan ya, soalnya kan jauh ya. Iya harus Iya, dilihat. kecuali pakai teropong. Nah itu. Gak bisa dong, Meng, tetap aja harus dilihat. Cuman yang ditakutkan tadi adalah ada yang namanya nomor Palsu. polisi palsu. Kalau menurut Darto, motor berlakukan nggak ini? Ya, kebetulan saya ini mewakili dari barisan bikers baik, berani bersahaja, cabi tapi melo. Wah, disingkat apa Mana itu? tuh, Pak? Kenapa? Disingkat apa? Baby, 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 oh. Oh, Baby, oh. Ya. Iya, sebenarnya saya bingung ini kenapa sih masalah ganjil dan genap diributkan gitu ya. Semua tanggal itu baik, semua angka itu baik. Kan yang menikah saya sama Yuanita, kenapa pada ribut semuanya ini? Masalahnya gimana nih? Kalau menurut saya ini, Setuju tapi dengan ganjil genap ini. saya biker sih, saya tidak terlalu terpengaruh dengan peraturan ini karena saya kaya ya, motor saya banyak gitu. Ya. Oh, jadi nomornya ada yang Udah ganjil, ada haji yang genap. sombong lu, Pak. Loh, masa saya sombong sih? Masa Paling saya... juga kepala pangkalan ojek, Pak. Iya, motornya banyak udah curiga. Dia nggak tahu. Motor saya moge. Oh, moge? Tapi bodong. Oh, bodong? Nggak ada suratnya. Mungkin pas lahir nggak ditaruhin uang logam, Pak. Itu Bapak udah. masuk angin ya? Itu udahnya bodong. Ya kan kalau bodong. itu. Tapi permasalahannya sebenarnya kalau menurut saya ini bukan ada di ganjil atau genap. Kalau kita lihat kan masalahnya di hari Sabtu itu selalu macet. Hari Minggu tuh selalu macet. Dipenuhi dengan mobil-mobil. Siapa yang keluar hari Sabtu sama hari Minggu? Orang-orang yang pacaran. Jomblo itu? Bukan, justru jomblo di rumah. Oh, jomblo yang di pakai rumah, mobil yang itu pacaran. justru orang-orang yang pacaran. Jadi seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan, pilih punya mobil atau punya pacar. Itu dia. Pilihan yang sulit ini ya? Bener, bener. Soalnya kalau misalnya mau punya pacar, nggak boleh punya mobil. Jadi harus pacaran naik angkot, naik bis, naik angkutan umum gitu Bisa kan. juga itu, tapi itu masuknya ke peraturan daerah berarti. Sementara yang jomblo nggak mungkin punya mobil, ngapain dia punya mobil orang nggak punya pacar? Iya, main Pokemon gue, Pak. Nah itu dia, itu dia. Kalau Pak Jarwo nih, saya ingin tahu dari orang yang punya pengalaman karena beliau ini kan Pak, duduk, Pak. Ngalingin layar, Pak. Saya bicara Kalau dia duduk gak kelihatan dia. Oh iya, iya. Hati saya belum. Apa? Oh hati ini. Anda belum bengkak. Bukan. Gimana? Belum Gimana? sarapan? Bukan. Belum ada maksud. Saya akan bicara setelah pesan-pesan yang berikut ini, Pak Denny. Nanti berarti. Nanti, saya bisa Yakin fokus ya? setelah ini. Oke. Nanti kalau kata Yuanita, sekarang ini Jakarta lagi macet-macetnya 2016. Tetapi untuk penduduk Jakarta bersabarlah. Tunggu tahun 2017. Pasti tambah macet. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Bapak pasti 100. terpengaruh dengan dia yang bajunya dibuka-buka, makanya Bapak Buka kasih dong, dia. buka. Buka dong, buka. Buka dong topeng. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Di segmen ini kita akan bermain games. Nama gamesnya adalah games Cecep dan Tatang alias cepat tanggap. Ini dia. Saya akan mengundang peserta yang pertama adalah tim A terdiri dari Danang dan Yuanita. Dan tim yang kedua atau tim B. Tim B adalah Darto dan Sipan. Ini ngadepnya ke sini. Bapak kenapa? Pak, Bapak kalau jalan sama Yonita gimana kok sama Cici Panda gitu? Iya kayaknya malas-malas. Coba sama Pak. Cici Panti. Darto Yuanita.
Tuh. Tajir nih pasti cowoknya nih. Bentar. Ini kenapa lu tadi pas jalan sama dia kok kayak bawa sampah gitu? Males-malesan gitu Males dia. ini nih. Maaf. Emang saya juga gak males digandeng sama dia? Ya males lah. Cie, berantem FTV, cie. Ntar tabrakan Cipan suka. kecil, dia kecil. Apanya? Apanya kecil? Penghasilannya. Oh, kebanyakan dia apa daripada kita? Iya sih. Kedua tim A dan B diharuskan menjawab pertanyaan yang Rebutan. saya akan ajukan, rebutan. Tetapi terlebih dahulu akan melihat tayangan. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kita lihat bersama-sama di layar. This time I'm closing down this fairy tale that I put all my heart to get to where you are. And maybe it's time to move. Pertanyaannya adalah, ada berapa mobil yang memakai plat nomor ganjil? Dadang. Oke, Ada 3. ada 3. Saya. Tok jawab. 4. Oh, saya tau jawab. Ya kan kita satu tim. Oh iya betul. Saya belum nyebutin benar atau salahnya. Oh, Danang dengan Yuanita, betul! Masa keren. 3. Kita lihat ya, kita lihat ya. Nih lihat, kita Mana lihat sih? buktinya ya, yang ganjil nih ya. Guys, this time I'm closing down this fairy tale that I put all my heart to get to where you are. And maybe it's time to move. Jadi 3. 3. Oke, Temen gue nih. untuk yang pertama ini berarti Danang dengan Yunita mendapatkan nilai Bapak pasti 100. terpengaruh dengan dia yang bajunya dibuka-buka, makanya Bapak Buka kasih dong, dia. buka. Buka dong, buka. Buka dong Apa topengnya yang mau pada, buka. dilihatin? Pertanyaan yang kedua, tayangannya ini. Dari cuplikan tadi, ada berapa bis Transjakarta? Dua. Ya, 4. 4. Kalau Empat, bener. Danang Nggak berapa? tahu gua. 4. Berarti Beda dong. 4. 4 juga. Ini 4. Berarti jumlahnya 8. Dua-duanya salah. Ya, Oh, itu dia. Karena yang betul adalah jumlahnya 4. Ya, Iya, saya. kan? Kan masing-masing 4, Iya. kita kan beda Tapi kan grup. dijumlah, Ya dijumlah. ngapain dijumlah beda grup? Tapi jangan jawab dong kalau mau 4. Tweet. Tunggu sih, tadi kan jangan jawab. Tapi masih kurkup. Ya nggak bisa kan saya duluan, ngapain lu tweet orang kita duluan Cie, kemarin istri tua. Berarti Kagak dapet anaknya, dapet Cipan asapnya doang. sama Darto, betul. Pertanyaan terakhir sangat menentukan, tetapi terlebih dahulu kita lihat ya pembuktiannya. Ada berapa? Iya. 4, ya? Betul, ya. Berarti Berikan sekarang 4. adalah yang menentukan siapakah di antara Anda yang paling cecep atau paling tatang alias cepat tanggap. Ini dia pertanyaan yang ketiga. Silakan perhatikan tayangan berikut ini. Jangan terkecoh ya. Pertanyaannya mudah sebenarnya. Saya- Berapa jembatan penyeberangan yang... 4. Darto, betul! Hadiahnya, Vegan. iya masing-masing akan mendapatkan nanti goodie bag dari Vegan. Selamat untuk Darto dan Cipan yang Salah, mendapatkan Cipan. masing-masing Darto. goodie bag. Darto Dan- dapat cipan, saya dapat cupan nih. Yo. Kis. Oke, Vegan Hyper Series memiliki read speed 98 MB per second dan didukung write speed yang mengagumkan sampai dengan sampai 90 MB per second. Sehingga semua kegiatan mengambil gambar atau merekam sampai 4K Ultra HD dapat berjalan dengan cepat dengan kepuasan hasil yang tidak ternilai. Silakan
Sekarang waktunya untuk Anda yang beruntung di sini Ya. yang akan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Yo. Iya, ayo siapa? Perlihatkan wajah-wajah yang memelas supaya saya merasa kasihan kepada Anda karena hadiahnya 2 juta rupiah bersama dari Vigen Lifetime Warranty. Silakan mengacungkan tangannya. Ayo, siapa? Ini nampaknya ada wanita di sebelah sana yang memakai hijab. Silakan boleh maju ke depan. Iya. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa namanya, Mbak? Nana. Nana mana? Oke, Nana. Siap-siap ya, Nak. Sebelah sini, Nak. Nak, sini ya. Jangan sini dekat Bapak. Ya, gitu ya. Nah, oke. Sebelah sono. Nah, cukup. Nana bersiap-siap ya. Saya akan membacakan Vigen, lalu Nana akan membacakan passwordnya ada Lifetime Warranty. Oke? Siap ya. Vigen. Lifetime warranty. Oke. Bersiap-siap untuk mendapatkan 2 juta rupiah. Berapa kecepatan baca dan tulis memory card Vigen Hyper Series? A. Baca 98 MB per second, tulis 90 MB per second. B. 10 km per jam. Jawabannya di sini A. Terserah tapi kalau mau jawabannya. Sini ada tulisan tuh ini jawabannya. Tapi terserah mau baca mungkin masih ragu-ragu. Oke, terima kasih kalau gitu balik lagi. Jawabannya adalah A. Yaitu 98 megabyte per second. Tulisnya 90 megabyte per second. Iya, 2 juta rupiah untuk Nana. Hadiah 2 juta rupiah persembahan dari Vigen Lifetime Warranty. Dan kita akan kembali setelah saya membagikan terlebih dahulu. Nih, goodie bag-nya pasti sangat bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali. Apakah ganjil dan genap ini akan efektif untuk mengatasi kemacetan? Sementara kan sudah banyak sekali yang namanya busway. Busway aja, bis-bis aja sudah mulai terintegratong tuh dengan beberapa bis yang lainnya. Jadi Integrasi, Pak. ya terintegrasi. Bahasa sekarang domeng, terintegratong. Ya kalau gretong artinya gratis dong, Kang. Gratis. Bayar pakai kartu. Ini mau ngapain? Saya dari tadi belum bicara saya. Bapak ngomongnya sendiri di pojok sana. Silakan kalau gitu. Ya kamu. Anda itu ragu sama saya, Pak Denny. Anda tuh biasanya berbicara yang pertama, orang berharap kan ada isinya. Atau kadang-kadang Anda tuh kosong. Iya. Saya berharap ini ada isinya. Sebelum saya bicara, Pak Denny, saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke. Lembaga Pemerhati Urusan Jasa dan Lalu Lintas. Kalau nggak disingkat? Disingkat, Oh, disingkat. lampu jalan. Oke. Oke. Secara pribadi Pak Denny mendukung adanya Ganjil. peraturan. Jangan dahului saya Pak Ya. Denny. Oke. Peraturan ganjil dan genap Pak Denny. Karena apa? Karena bisa mengurangi atau mengatasi kemacetan Pak Denny. Selama ini kita mengenal yang namanya 3 in 1. 3 in 1. Saya pikir itu hanya peraturan akal-akalan saja Pak Denny. Karena tidak mengurangi kemacetan juga. Akhirnya malah menambah yang namanya pengendara itu menggunakan jasa para joki. Betul. Makanya malam hari ini saya ucapkan selamat tinggal para joki. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Bapak berarti kalau gitu ketua joki dong. Ya. Lucunya di situ Pak Denny. Oh, lucunya di situ, benar ya. Tapi nggak lucu ya. Iya, lanjut. Ya. Masalah yang namanya ganjil genap. Mobil saya itu plat nomornya ganjil Pak Denny. Belakangnya. Ya, pas saya lewat kebetulan ada uji coba peraturan ganjil genap. Oh, Bapak coba tuh masuk ke jalanan itu, pas kebetulan harinya hari genap. Saya lewat di stop sama Pak polisi. Iya. Kemudian saya ditilang. Bukan ditilang tapi ditegur. Iya.
Pak Jarwo, wo, gitu. Enggak lah, masa wo, emang teman saya dia. Kalau ditegur kan begitu. Wo, ya itu kalau teman, ini Pak Polisi. Lah katanya Bapak ditegur. Iya, ditegur sama petugas. Bukan ditegur namanya. Apa namanya? Apa namanya Pak Denny? Disapa lah, disapa. Bukan disapa mah ditanya. Ya pokoknya ditegur lah, ditegur. Pak Jarwo, diam! Bawel bener Anda ini. Ditegur Ya, ditegur Pak Denny. Pak Jarwo, hari ini adalah hari genap. Dia ke belakang sih Pak polisinya. Enggak, ya di samping itu saya. Ya, di samping itu. Nanya ke Bapak. Ya, ke saya. Pak Jarwo, ini hari tanggal genap. Pak Jarwo pakai plat mobil ganjil. Tapi saya bersyukur Pak Denny. Karena Tuhan mencintai hal yang ganjil-ganjil Pak Denny. Misalnya seperti apa mencintai yang ganjil-ganjil tuh? Enggak usah dibahas itu Pak Denny. Saya tambah pusing nanti. Ini ada beberapa kota. Kota hantu? Enggak. Kota wisata? Benar, bukan. Apa? Kota Cinta Padaku? Bukan. Kota amal? Keluar semuanya! Kota apa Pak? Cepet dong Pak, kota apa? Ini Pak Denny, faktanya ini ada di sejumlah negara yang berhasil menerapkan ganjil genap. Beijing dan Guangzhou di China Pak Denny. Kemudian Bogota di Kolombia Pak Denny. Bogota di Kolombia. Yang di Kolombia? Di Indonesia lah. Bogota. Bogor dan Tangerang kan. Ini mah trayek itu. Bogota sana, Kolombia, Bogota. Amerika Latin. Itu berapa kota yang sudah berhasil menerapkan yang namanya sistem Busway juga kalau nggak salah dari sana ya Pak Jarwo? Rinban. Betul sekali. Ya. Kolombia ya? Ya, betul. Waktu itu Pak Jarwo kolom. Maksudnya ke Bia? What do you mean? Yah, Justin Bieber. Justin Bieber. Ini ada kemudian Pak Denny bahwa yang namanya kita menerapkan sistem ganjil genap itu bisa mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas di wilayah lingkar dalam kota sebanyak 67,7% Pak Denny. Banyak dong. Betul. Dikit amat diskonnya Pak. Dan efeknya emang saya jualan celana. Dan efeknya tingkat kecepatan per kilometer per jam naik dari 16,8 km per jam menjadi 47 km per jam. Pak Jarwo, ini belum. Baru diuji coba. Kenapa Bapak bisa Yakin? mengeluarkan dan yakin sekali dengan Ini hal itu? adalah perhitungan dari Berarti Bapak pihak nggak- yang nggak bagus. berwenang yang menghitung ini. Tahu nggak Orang Anda? tidak ada yang mau main Masa Bapak. bodoh ini Karena Bapak adalah orangnya angka perhitungan. Anda. Bapak orangnya perhitungan. Keluar Anda dari sini. Interupsi. Sabar. Tenang. Dia bicara, saya tidak pernah protes Pak Denny. Emang dia Kenapa istri kalau saya, dia bicara Pak? dia protes? Kan dia istri saya, Ya, sudah. saya suruh keluar. Sudah, jangan berteman. Sudah. Ya ini Ini urusannya apa soal Tenang, angka? Bapak sebelah sini. Nggak bisa, Bapak Pak. tidak Ini berhak. diam Anda. Lu apa lagi? Lu apa? Ini Gak nggak- apa-apa ini aja deh. Ini Ini ngomongnya berkuah banget Pak, saya pusing. Sebenarnya nggak berkuah, cuman saringannya udah jebol. Pak Jarwo. Meja gak kering-kering loh ini. Pak, Pak. kantor veteran di sono, Pak. Pak. Ini penghulu mau dinikahin Iya, Pak. mau nggak dinikahin? Ini, Saya ayo. datang loh. Langsung, saya terima nikahnya. Ayo. Nah, dan nikah jadi bumbu dapur, jahe ketemu lemon, ayo. Nah, kan. Minum dulu. Diam kan dia langsung. Nah, Minum dulu. Aja dia ini. Pak, tadi polisinya gimana ceritanya lanjutnya, Pak? Polisinya udah pergi masuk kantor. Oh iya. Jadi, makanya saya pertanyakan, kenapa Bapak yakin sekali dengan itu? Hitung-hitungan itu perlu, tahu nggak Anda? Hitung-hitungan dari mana? Bahwa- Bapak tahu permasalahannya kenapa Jakarta macet? Ya kenapa? Banyakan leasing. Banyak yang leasing, apa urusannya dengan leasing? Lah apa urusannya sekarang punya uang 1 juta 2 juta udah punya mobil. 100-200 itu punya motor. PT. Iya. Itu Pak, macet itu riba tuh haram. Oh, luar biasa. Kok ini pelawak dari Kementerian Agama sih, Pak? Gak yang jadi permasalahan kadang-kadang saya juga suka nggak mengerti ya tiba-tiba katanya Indonesia lagi terpuruk masalah ekonominya. Tetapi kalau saya lihat jumlah yang namanya kendaraan bertambah, orang-orang kaya juga nambah kayak begitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita tuh lagi memang terpuruk atau secara ekonomi ya ternyata memang melaju menurut saya Betul. di tempat-tempat tertentu. Kalau kita asal bicara, kemudian Iya. kita salah, masyarakat akan menilai. Betul. Sangat nggak berkompeten masalah ini. Iya. Kualitas Bapak jadi terukur dari apa yang telah Bapak ungkapkan. That's right, brother. Iya. Oke. Udah deh. Daripada orang lain tahu bahwa semua itu adalah omong kosong, mending Bapak duduk lagi. Sekarang saya mau tanya Yuanita. Kalau Yuanita sendiri kira-kira efektif nggak nih ganjil genap? Pak Denny, Ya. sebenarnya tadi waktu di awal-awal kan saya sempat pro ya dengan Ya. adanya peraturan ganjil genap ini gitu kan. Tapi setelah teman-teman panelis di sini memberikan pemikirannya, saya berubah pikiran Pak. Saya jadi kontra. Karena menurut saya peraturan ini berat sebelah. Tidak adil bagi yang ganjil.
Kalau yang genap punya pasangan, enak kemana-mana ada pasangan seperti tadi Darto bilang. Iya. Kalau yang ganjil, jomblo kayak saya. Sama siapa Pak? Jomblo. Masuk Pak Jarwo. Sikat, Wo. Jangan kasih ampun Pak Jarwo. Jangan kasih kendor. Yes. Kendor dulu Pak Jarwo. Saya nggak maksud cari jodoh ya. Sapo Jarwo? Ya gitu Pak, jadi kayaknya saya menjadi kontra gitu. Saya jadi kurang setuju dengan peraturan ganjil genap ini. Ditambah lagi sekarang kalau kita lihat jam berangkat kantor sama pulang kantor tuh biasanya antrian manusia-manusia di halte-halte Transjakarta tuh membludak banget kan. Padat ya. Iya kan, jadi kan sebenarnya kan tujuannya ada peraturan ganjil genap ini adalah supaya orang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemudian beralih menggunakan angkutan umum. Tapi Iya, kalau betul. kondisinya seperti itu, kita harus ngantri segala macam kan tentunya nggak nyaman. Jadi saya nggak setuju, kontra pokoknya. Cipan punya ini nggak apa Punya- solusinya gimana sih supaya nggak macet? Ini kan kita tuh butuh yang Kok Bapak namanya... nanya saya, pemerintah aja yang isinya orang pinter-pinter gak bisa nyelesain kok belum saya. tentu. Kalau yang menyelesaikan masalah itu tidak selalu harus orang pintar, tetapi orang bijaksana karena mengerti yang namanya kesulitan-kesulitan masyarakat. Makanya pemerintahan itu harus diisi oleh orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang pintar. Iya. Jangan hanya... Kok Bapak ngomong lagi? Iya Pak. Enggak, Ada yang ditanya. Masih saran mungkin. enggak, saya protes Cipan ini. Enggak, dia harus diinpus Pak jamnya Pak. Dia mau ngasih saran ini. Bapak mau protes saya apa sih? Anda selalu menyalahkan pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Tapi tadi pernyataan Anda Saya itu cuma sudah... bilang pemerintah yang isinya orang pinter-pinter aja tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan. Tidak bukan hanya saya. mengatasi kemacetan, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi Kalau- partisipasi masyarakat juga diperlukan di situ. Bu Cipan menyalahkan pemerintah wajar sebagai warga negara. Daripada Bapak menyalakan lampu ngabisin energi. Itu nyalain, itu Menyalahkan. nyalain. Emang Bapak apa solusinya? Kalau di negeri kita ini peraturan harus dipaksakan Mbak Deni. Jadi law Kita jangan enforcement-nya hanya yang berpikir harusnya jangka pendek bahwa itu bla bla bla, tapi untuk kedepannya itu bisa akan berhasil Pak Deni. Kalau konsisten itu diterapkan. Jangan nanti seperti 3 in 1, dulu diberlakukan, kemudian sekarang dihapus dengan pejabat yang baru. Tapi kalau itu konsisten dilakukan, insya Allah itu akan berjalan dengan bagus Pak Deni. Enggak dong, kan lihat hasil dari kemarin. Ternyata tidak banyak menolong, maka diganti ganjil genap. Ini pun sementara. Nanti ada lagi menggunakan kartu. Bapak tahu nggak kartu? Kalau Darto punya ini nggak punya masukan Ya. apa? Menurut saya peraturan ini sangat tidak efektif gitu. Hah? Karena Indonesia terutama orang-orangnya ini terkenal dengan mental yang kreatif. Yang Ya. ketika diberikan peraturan mereka cenderung untuk melenturkan dan berpikir bagaimana cara untuk menghindarinya. Ya. 3 in 1 diterapkan ada jokinya. Iya. Nanti peraturan yang diterapkan ada Nopol yang nopol dibuat. palsu Iya. dan segala macamnya lah gitu ya. Menurut saya sih solusinya kalau emang mau cepat gitu ya. Cuma vegan, turbo series. Yes! Wow! Gila! Wey! Oke! Mana kalian? Danang! Kok saya nggak dikasih? Lu sekarang gilirannya. Oh iya. Tapi yang bener dulu lu, tata dulu kata-katanya. Saya nih jalur independen saya ya. Karena saya dari... Lu baru, golongan- baru memperkenalkan diri dari tadi. nggak ngomong. Ini sih orang tua nih. Kenapa saya yang disalahkan? Saya kasih air mawar lama-lama nih. Mengatasi masalah tanpa solusi. Tapi ekonomi tidak berjalan. Mana ada Eko di sini? Masalah tanpa solusi. Mana kalian? Danang! Kok saya nggak dikasih? Lu sekarang gilirannya. Oh iya. Tapi yang bener dulu lu, tata dulu kata-katanya. Saya nih jalur independen saya ya. Karena saya dari... Lu baru, golongan- baru memperkenalkan diri dari tadi. nggak ngomong. Ini sih orang tua nih. Kenapa saya yang disalahkan? Saya kasih air mawar lama-lama nih. Enggak dong. Iya, saya dari aku cowok idola lentur, terampil dan lembut. Oh, disingkat apa? Kunci letter L. Kunci letter. Oke, ya. Ya, menurut saya. Ini juga para juri di sini harus difikirkan baik-baik. Ada 2 solusi dari saya. Ya, apa itu? Yang pertama itu harus belajar PPKN lagi orang-orang yang sudah ada di atas sana. Masalah tenggang rasa. Kenapa mereka membuat peraturan ini seakan-akan mudah gitu ya? Karena mereka tidak merasakan panasnya naik bis. Coba dia seperti Perdana Menteri di luar negeri mau naik kereta. Betul. Pasti mereka berpikir gimana caranya membuat kereta nyaman gitu. Kan selama ini kan dikawal segala Berarti macam. bukan jangan salahkan dulu penduduknya. Berarti penduduk itu adalah tergantung contoh. Betul. Kalau contohnya mau seperti itu, saya yakin semuanya juga mau. Down to Betul. earth. Yang kedua adalah perbanyak hari libur, Pak. Ngapain memperbanyak hari libur? Malah tidak efektif. Contoh, Lebaran Jakarta kosong tidak. Natal Jakarta kosong tidak. Tapi ekonomi tidak berjalan. Mana ada Eko di sini? Nggak ada, Pak. Ekonomi, Jangan. ekonomi. Bapak jangan marah-marah ke saya sembarangan seperti itu. Salah. Ada di sini, ada di sini. Kayak hantu yang bisa tebus ya saya. Hantu lagi. Iya. Orang lagi Jadi seperti itu. hari libur diperbanyak. Diperbanyak, Pak. Jadi kita bisa lebih santai. Jangan mau kalah sama orang Italia yang hidupnya santai-santai. Kok hidup orang Italia santai-santai? Bapak pernah ke Italia? Pernah. Pernah? Iya. Santai nggak orangnya?
Enggak juga. Itali bagian mana? Bapak nggak ke kota pasti. Saya ke Venice. Oke, Ronald, gimana Nal? Ya, kalau saya mah langsung datang dengan solusi. Karena teman saya kan di mana-mana. Iya. Ada yang tahu nama Gustavo Petro di sini? Gustavo Petro itu adalah wali kota Bogota. Sistem busway-nya ditiru oleh kita. Iya. Saya kenal, sohib dengan saya. Waktu itu saking akrabnya saya undang Gustavo Petro ke Indonesia. Saya jalan sama dia, saya nyetir dia di samping saya. Terus saya bilang dalam bahasa Inggris, I'm sorry sir, we're stuck in traffic. Dia bilang, my brother, we are not stuck in traffic. We are traffic. Jangan nyalahin macet, kita penyebab macet. Iya, betul. Terus dia bilang dalam bahasa Beda Spanyol. sama Michael Jackson, Pak. We are the world, ya. Iya, we are the world. Ini kan we are traffic. Kalau we are the world, we are the world. We are lah pergi, asalkan kau bahagia. Itu. Jadi bagaimana mister? Menangani kemacetan supaya Jakarta bisa seperti Bogota. Dia bilang begini dalam bahasa Spanyol, semoga pada ngerti ya. Nang rodunyo katigo ora tampe belang sako boga auto. Iko tampe rangkayo kano Transjakarta. Negara berkembang seperti Indonesia bukannya tempat di mana orang susah Mempunyai mobil. punya mobil. Tapi ini adalah tempat di mana orang kaya mau naik public transportation. Iya. Betul. Dibalik ya Dibalik. berarti. Kan di kita mindsetnya orang susah berlomba beli mobil meskipun Iya. mobil murah. Salah. Harusnya negara yang baik itu ketika orang susah tidak beli mobil tapi orang kaya mau naik kendaraan umum. Luar biasa. Iya, betul. Ketika itu dia kan foto-foto. Dia foto-foto. Iya. Terus dia ngeliatin fotonya. Iya. Bagaimana hasil foto saya? Iya. Saya bilang, vegan, turbo series, magnifico. Asis yang bagus saudaraku. Terima kasih. Kalau Cipan sendiri punya ini? Punya Punya punchline buat vegan mungkin? Pak, intinya kalau menurut saya apapun programnya sama aja. Tapi sebenarnya tadi apa yang dibilang Pak Jarwo benar. Intinya adalah kesadaran masyarakat. Jadi mau programnya A, B, C, D, E, F, G. Setiap orang mencari celah bagaimana untuk melanggar. Jadinya Sami Mawon. Itu bukan Pak Jarwo, itu Pak Darto. Saya itu yang ngomong. Betul, bukannya Iya, Pak Jarwo. Pak Jarwo mah nggak ngomong apa-apa. Tapi kemacetan ini bukan hanya milik Jakarta. Karena sebagian kota juga sekarang Sekarang sudah udah mulai macet, mengalami Surabaya kemacetan. macet, Bandung Surabaya macet. macet, Bandung sih udah jangan disebutin Makassar lah ya. macet. Maka dari Rambutan. itu Pak Denny, kereta kemudian dibangun, MRT. Kereta dibangun nggak repot. Tidur aja kenceng gimana bangun, Pak? Maksudnya, Lu kalau Maksudnya ngomong infrastruktur. jaringan rel kereta. Kemudian bagaimana MRT juga dibangun, LRT juga dibangun. Nah itu kan angkutan umum, kemudian armada, Transjakarta ditambah. Itu kan upaya-upaya Lagi dari sibuk dia nyanyi. baik dari Betul. pemerintah Tetapi kalau- untuk orang lagi nyanyi, suruh. mengurangi kemacetan di ibu Orang kota suruh Jakarta. nyanyi tadi. kenapa ngurus? Diam! Enggak, orang suruh lagi nyanyi suruh ngurus bus, Pak. Walaupun infrastruktur semuanya dibangun, tetapi kalau misalnya ternyata apa yang dikatakan oleh Ronald, bahwa penduduknya, orang-orang kaya, orang miskin masih ingin juga berlomba, tidak mau menikmati fasilitas-fasilitas itu, tetap saja akan terjadi hal yang sama. Jadi yang menurut saya yang harus diperbaiki bukan infrastruktur, Ya, tapi pola pikir. memindahkan yang namanya orang desa ke kota itu mudah, tetapi memindahkan pikiran desa menjadi pikiran kota itu yang sulit. Butuh waktu. Kang Maman, silakan waktunya untuk notulen. Semua tanggal baik, ujar Darto. Semua angka baik, ganjil maupun genap. Dalam Al-Quran misalnya, keduanya sama-sama difirmankannya di surat Al-Fajr ayat 1 dan 3. Demi Fajar, demi malam yang 10, dan demi yang genap dan ganjil. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah bersumpah dengan sesuatu demi genap dan ganjil, berarti menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Jadi mari saja kita sambut dan patuhi aturan genap dan ganjil dengan praduga baik. Demi mengurai kemacetan yang tadi disinggung Kang Denny, sungguh sangat merugikan. Menurut data Litbang Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja 65 triliun per tahun. Belum termasuk kerugian non-ekonomi seperti kondisi psikologis pemakai jalan dan berkurangnya produktivitas masyarakat akibat kemacetan. Sekali lagi, aturan ganjil genap adalah upaya baik. Yang tidak baik jika perilaku kita tetap ganjil. Terbiasa menyiasati peraturan dan melanggar aturan itu, saling ngebut, saling rebut di jalanan dan kehilangan sabar. Ingat, katanya tergesa-gesa itu bisikan setan. Dan akibat dari bisikan itu, di Indonesia, jalan raya adalah pembunuh terbesar nomor 3 setelah penyakit jantung koroner dan TBC. 1000 anak dan remaja tewas di jalan raya di Indonesia setiap hari. Jadi mari patuhi upaya baik untuk mengurai permasalahan, hadapi aturan ganjil genap tidak dengan perilaku ganjil berupa penyiasatan dan pelanggaran seenaknya, tegakkan etika mulai dari atas sebagai teladan, kata Danang. Kata kuncinya ada di kalimat Cici Panda tadi.
Terhadap semua peraturan apapun, patuhi, jangan kelabui. Keseleboran kita, kecelakaan semua. Kesadaran kita, keselamatan semua. Ya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Minimal kita harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.